Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdanillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala rahmat, taufik dan maghfirahnya kita semua, kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Salawat teriring salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi Agung kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, saya doakan semoga kalian sehat selalu, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kalian harapkan insyaallah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pekan ini saya akan menyampaikan pada hari Senin kitab Fadhil Amal, hadis yang ke-29 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jalastu fi isabatim min du'afa muhajiri wa inna ba'dahum la yastatiru bi ba'din minal ard wa qari'u yaqra'u alaina izja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Dari Sayyidina Abu Sa'id radhiyallahu an, ia berkata, "Pernah suatu ketika aku duduk dengan sekumpulan muhajirin yang miskin. Sungguh sebagian mereka tidak memiliki kain yang cukup untuk menutupi dirinya dengan badan temannya. Pada saat itu seorang qari membaca Al-Quran kepada kami. Tiba-tiba datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, lalu berdiri di dekat kami. Apa kata beliau? Apa yang sedang kalian lakukan? Rasulullah SAW bertanya, apa yang kalian berdiri? Apa yang sedang kalian lakukan pada saat ini? Kami menjawab, kami sedang mendengarkan bacaan kitab Allah. Beliau bersabda, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan sebagian dari umatku orang-orang yang aku perintah agar bersabar bersama mereka. Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata, kemudian beliau duduk di tengah-tengah kami sehingga jarak masing-masing kami dengan beliau kurang lebih sama. Beliau mengisyaratkan dengan tangannya agar kami duduk di tengah-tengah kami sehingga jarak dengan tangannya agar kami duduk melingkar sehingga wajah-wajah kami terlihat oleh beliau. Lalu beliau bersabda, bergembiralah wahai muhajirin, kata Allah, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bergembiralah wahai muhajirin yang miskin, kalian akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Orang yang selalu membaca Al-Quran adalah seorang muhajirin ini mendekati salah satu yang ia dengar adalah satu bacaan kitabullah. Lalu Rasulullah SAW menyatakan kepada mereka, bergembiralah wahai muhajirin, yang kalian akan masuk surga setengah hari lebih dulu daripada orang-orang yang kaya sedang setengah hari akhirat, sama dengan 500 tahun. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Abu Daud. Maksudnya adalah mempunyai kain yang cukup untuk menutupi badan. Yang ada dalam hadis ini adalah terlihat sebagian tubuh selain aurat. Sebab meskipun bukan aurat, jika di depan umum semestinya ditutupi juga. Jadi seorang muhajirin ini adalah kekurangan dengan perlengkapan tubuh mereka, salah satu mereka ada yang terlihat, tetapi baginda kita Nabi Muhammad SAW memberikan sedikit bantuan kepada mereka. Ketika baginda Rasulullah SAW datang, mereka tidak segera menyadarinya karena ketawajuhan mereka. Mereka baru menyadari ketika beliau telah berada di depan mereka. Sebagai adab, orang yang membaca pun diam meskipun baginda Nabi SAW melihat langsung mereka sedang membaca Al-Quran. Lalu baginda Nabi SAW ini sedang membaca Al-Quran, tetapi ketika beliau datang langsung dan mendengarkan apa yang mereka baca tersebut, dan beliau tetap bertanya apa yang sedang mereka lakukan. Hal ini menunjukkan kegembiraan beliau terhadap amalan mereka. Lalu Rasulullah SAW menjawab, bertanya kepada muhajirin, apa yang kalian lakukan? Lalu mereka menjawab, kami melakukan amalan-amalan seperti membaca Al-Quran. Satu hari di akhirat sebanding dengan 1000 tahun di dunia, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 47. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun dari tahun-tahun yang kamu hitung. Inilah sebabnya mengapa hari kiamat yang begitu panjang itu disebut Qadon, hari esok, karena mengikuti perhitungan hari di akhirat. Namun hitungan ini hanya untuk orang-orang yang beriman secara umum, sedangkan untuk orang-orang yang kafir dijelaskan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Ma'arij ayat 4. Satu hari hitungannya sama dengan 50.000 tahun. Bagi kaum mukminin yang khusus pada waktu tersebut akan lebih singkat lagi sesuai dengan derajatnya masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang dapat kita dengarkan dan kajian ini bermanfaat untuk kami dan kita semua pada umumnya. Marilah bersama-sama kawan sekalian, ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama kita luangkan waktu kita untuk selalu membaca kitabullah, Al-Quran, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikisahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada kita untuk selalu membaca Al-Quran, minimal 1 huruf, minimal 1 kalimat, minimal 1 ayat, dan lain-lain sebagainya. Selebihnya